Faisal Assegaf meyakini sudah ada tanda-tanda kalau Prabowo akan meninggalkan Joko Widodo. Keyakinan Faisal Assegaf ini diungkapkan di dalam Indonesia Liars Club. Itulah Faisal Assegaf. Cukup Prabowo mengatakan pada demo besar kemarin itu bahwa saya kecewa dengan mahasiswa yang berdemo menuntut Jokowi diadili. Misal, berarti pernyataan Prabowo untuk berdiri melindungi Jokowi bisa diyakini oleh publik. Tapi kalau sesudah pasca demo besar kemudian ada basa-basi hubungan antara Prabowo dan Jokowi, itu tidak meyakinkan rakyat. Justru sebaliknya rakyat melihat ada tanda-tanda yang kuat Prabowo tidak akan melindungi Jokowi. Dan kalau barangkali kita lihat ada satu fenomena lagi. Biasanya para calon mantan presiden itu ingin meninggalkan istana. Hari-hari mereka itu akan menyiapkan kardus, menyiapkan tas, menyiapkan angkutan barang, perpisahan-perpisahan dengan sahabat, dengan semua fenomena itu pasti muncul perilaku. Tapi tiba-tiba ada dalam sejarahnya salah satu calon mantan presiden berkantor di IKN. Ini juga menggambarkan kesenjangan, menggambarkan kegelisahan batin seorang Jokowi yang belum mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintahan baru nanti, yaitu dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Faisal Assegaf juga mengatakan bahwa yang mengkritisi ataupun membenci pada Pak Jokowi bukan hanya orang luar, tetapi orang dalam pun demikian juga mengkritisi Presiden Joko Widodo, yakni Mahfud MD. Itulah alasannya kenapa, kata Faisal Assegaf, Jokowi tidak akan aman pasca lengser. Jadi ini tidak soft landing. Bagaimana bisa menjamin kekuasaan Jokowi itu setelah berganti kepada Prabowo dia akan aman? Tidak ada misalnya. Karena kalau kita konfirmasi dengan luapan kemarahan di media sosial, justru makin muncul ancaman. Bukan datang dari oposisi, tapi sebagian besar datang dari para mantan-mantan pendukung Jokowi. Sebagian besar datang dari tokoh-tokoh kritis yang tadinya mendukung Jokowi. Bahkan datang dari jantung kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau kita mau negara ini memiliki pendekatan supremasi hukum. Punya rasa keadilan. Jadi melihat manuver Pak Mahfud MD yang terus-menerus melakukan pencerahan kepada publik sangat terang dan jelas. Isyaratnya adalah rakyat bersatu untuk meminta Prabowo berdiri tegak menegakkan supremasi hukum. Kalau kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana fungsi DPR menjadi mandul, maka boleh dong melalui jalur pengadilan rakyat meminta konfirmasi, meminta klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi. Tuntutan rakyat menghendaki adanya penegakan hukum pasca Jokowi turun dari kekuasaan. Itu adalah antitesa, itu adalah solusi terbaik, itu adalah jawaban dari mahakarya Jokowi sendiri yang menghancurkan sistem keseimbangan dalam trias politika. Di mana DPR dihancurkan, ruang konfirmasi rakyat hilang, ruang klarifikasi rakyat hilang terhadap kekuasaan eksekutif, maka boleh dong saya, rakyat, dan seluruh orang yang berdiri untuk menegakkan kepentingan negara dan menghendaki pemerintahan baru yang tidak disandra oleh kepentingan dinasti politik, maka paling ideal pengadilan digelar. Dan itu satu proses yang bagus di dalam bernegara. Pak Jokowi dan lebih khusus relawan tidak boleh menghindari hal seperti itu. Kalau berani mengambil dinasti politik masuk ke jantung kekuasaan, mengacak-acak seluruh wilayah ini, maka juga harus berani bertanggung jawab di jalur hukum untuk mengkonfirmasi itu secara terbuka kepada rakyat. Undang apa atau mencabut undang-undang apa hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu.
kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa Nggak melalui ada. mekanisme undang-undang. Oh, tidak ada. Prof Tidak Mahfud, ada. itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, iya. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan, saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Bahwa Pak Prabowo sekarang secara etis menurut saya mengatakan ya kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tapi melanjutkan itu kan harus dengan evaluasi. Pasti akan melakukan itu dia. Saya kira tidak mau ambil risiko lalu membabi buta dilanjutkan itu. Pastilah dilanjutkan. Apalagi kalau misalnya menyangkut IKN, itu kan sudah ada undang-undang. Ya lanjutkan saja gitu. Dan sudah jauh dari target semua kan IKN. Pertama investornya tidak ada, rakyatnya tidak ada. Ya kan tidak ada rakyatnya kan di sana, di kota, di ibu kota. Dulu kan waktu saya di sana udah janji semua. 4 Menko itu akan pindah bulan Juni. Ini udah bulan September nggak ada Menko yang pindah ke sana. Terus mau hidup di mana? Di sebuah kota katanya ibu kota, tapi rakyatnya nggak ada. Masa kota hanya ada pejabat nggak ada rakyat? Kan susah juga kan? Nggak jalan kan sampai sekarang. Sehingga nggak mungkin juga dalam setahun, kalau saya ya meyakini setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan nggak bisa itu ditempati ibu kota itu, IKN itu. Ya dilanjutkan aja pelan-pelan kan nggak apa-apa. Perkembangannya bagus ya. Artinya gerakan kampus dan masyarakat sipil itu berhasil menghentikan langkah-langkah hegemonik. Karena sekarang hegemoni politik terutama dalam rangka pilkada kan sudah tidak ada. Ya, kalau dulu kan orang mencekam, semua dikendalikan oleh apa yang disebut Kemplas, dari pusat sampai ke daerah-daerah mau diatur. Tapi begitu insiden perubahan rancangan undang-undang perubahan tentang undang-undang pilkada itu, lalu berkah Tuhan turun. Semuanya terhenti. DPR juga tidak berani melawan gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat berdasar hati nurani dan rasionalitas, dan hegemoni dalam tanda petik Pak Jokowi menjadi hilang sejak saat itu, ya kan? Hegemoni Pak Jokowi menjadi hilang. Menjadi hilang kan. Sekarang nggak ada lagi orang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Kim Plus mungkin masih dipertahankan di Jakarta karena ada, Dalam konteks kepentingan politik maksudnya ya? iya. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi. Artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan. Bahkan 2 hari sebelum peristiwa itu dia juga sudah diberitakan akan deklarasi dengan Lutfi. Tapi sebelum itu lagi dia mengatakan saya siap bertarung gitu. Akhirnya tidak muncul lagi dan orangnya pun sekarang di mana kita tidak tahu. Tapi yang lebih penting, hegemoni tidak ada. Sekarang ini di daerah-daerah cair dan itu bagus karena koalisi silang itu muncul lagi dan itu bagus bagi kebersatuan. Di Banten misalnya ternyata PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar kan. Gini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih mulai dari apel kepala desa itu yang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan. 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan. Partai politik seperti Bu Mega ngelawan. Sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide. Kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan. Karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah nggak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega.
Nah itu akhirnya berhasil kan? Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, rame se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, ndak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alat berikutnya saya MK. Kalau saya ndak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah ingkrah nggak bisa dilawan, ya